Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam bahagia, salam sehat selalu. Namaste. Ya, kembali lagi dengan saya, Yadi Vandaru. Saya bukan apa-apa, saya bukan pencerita, saya bukan orang pandai, bukan orang yang pinter, bukan orang yang bisa melihat sesuatu dengan, ya pokoknya saya orang biasa aja yang memang pengen sekali bercerita dengan teman-teman tentang satu pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa jadi sebuah, ya apa ya, inspirasi mungkin, atau hikmah, atau sesuatu yang mungkin ada gunanya untuk kehidupan. Ya, kali ini episode 3. Jadi tentang sesuatu yang baru yang dialami oleh si Didong. Ya, masih kelanjutan episode sebelumnya ya. Oke, langsung kita lihat ilustrasinya. Pada suatu malam ketika Didong pulang dari ngaji. Itu apa ya? Kok kecil bisa masuk pohon? Itu apa sih? Apa itu tuyul? Lalu sosok anak kecil yang sedikit aneh itu celingak-celinguk dan dilihatin sama si Didong. Dia agak bingung, celingak-celinguk. Lalu dia lari di balik pohon. Lalu kemudian datanglah si Andang, teman bermain Didong waktu kecil. Dia menyamperin dan si Didong pun bercerita, "Hei, Dang, tadi aku lihat ada makhluk kecil kayak anak-anak, tapi kok aneh ya? Lucu sih. Ya, apakah itu siapa ya tadi itu ya?" Kamu lihat apa? Anak-anak gimana? Mukanya gimana? Gundul nggak? Serem nggak? Serem tuh gimana sih? Nah, itu namanya tuyul. Oh gitu. Kok biasa aja? Lalu si Didong pulang ke rumah sambil berpikir, jadi selama ini yang aku takutin tuh apa ya? Ya, kok nggak menyeramkan sih? Biasa-biasa aja. Iya, seperti itu ya ilustrasinya ya. Jadi si Didong itu habis pulang ngaji, lalu ya mungkin sekitar jam 8 setengah 9 gitulah ya, ngaji sambil main anak-anak kayak waktu itu udah bukan 5 tahun lagi, mungkin udah kayak SD ya, kelas 6 ya. Jadi waktu itu pulang ngaji, terus pertama kali dia melihat sesuatu yang mungkin waktu itu dia takutkan dan belum pernah dia lihat ya. Jadi yang dia takutkan itu akibat dari informasi atau ajaran orang tua, mungkin teman-temannya, keluarga sekitar, bahwa ini adalah sesuatu yang menakutkan, yang disebut hantu, disebut namanya apa aja, tuyul, ada pocong, ada genderuwo, ada apalah. Jadi yang akan muncul di waktu malam hari setelah maghrib dan lain bla 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 gitu, dan dia belum pernah melihatnya. Tapi karena udah di doktrin bahwa itu adalah hal yang menyeramkan atau membuat rasa takut, akhirnya ya dia menjadi terbuai dengan ketakutannya sendiri, dan bahkan dia malah lebih takut dari teman-temannya gitu. Awalnya seperti itu, tapi ternyata saat itu dia itu pertama kali ditemui oleh sesuatu. Apa itu dia? Jadi waktu pulang ngaji ternyata ketemu tuyul gitu. Jadi sesuai gambaran yang diceritakan teman-temannya atau mungkin orang di sekitar itu, bahwa tuyul itu seperti itu gitu. Jadi apakah itu gitu ya? Kok bisa masuk ke dalam pohon dan lain-lain, tapi kok dia melihat itu sebagai suatu hal yang tidak menyeramkan, dan ternyata itu ada satu hal yang ya bilang biasa aja atau lucu juga enggak, plain aja gitu. Ya nggak menakutkan. Jadi
sorry ini kita agak sedikit maju ke depan, ke masa depan. Jadi dan dia juga waktu besar itu sering melihat sesuatu yang apa namanya, ya contohnya kayak genderuwo gitu. Itu juga bukan hal yang seserem apa yang diinformasikan atau diberitakan, diceritakan di lingkungan gitu. Seperti itu. Jadi kenyataannya ternyata begitu gitu. Nah, ini sebenarnya apa gitu, efek dari apa gitu. Nah, pertama gini ya, coba saya ini hanya interpretasi atau mungkin apa namanya, persepsi saya sendiri gitu ya. Atau mungkin ada benarnya dan mungkin orang lain juga akan setuju. Saya nggak tahu, mudah-mudahan sih seperti itu. Pertama yang jelas ini ketakutan setiap orang itu persepsinya beda-beda. Tingkat ketakutan artinya itu tingkat imajinasi, proyeksi dari pikiran kita itu berbeda. Pertama dipengaruhi oleh proyeksi pikiran dulu gitu. Contoh misalkan nih, ya saya juga kadang-kadang tuh dengar kayak gini tuh, tahu kayak gini tuh dari beberapa orang yang memang sudah tahu kenyataan seperti itu. Saya sering dengerin channel-channel kayak Ngaji Roso, terus Mas Tunjung bilang, ya itu salah satu yang saya dengerin sih, Mas Tunjung tuh bisa menjelaskan apa namanya secara empiris gitu loh, bahwa ketakutan itu memang proyeksi dari pikiran kita. Contoh misalkan orang yang takut mati gitu katakanlah, dia akan lihat pocong. Jadi ketakutan itu muncul ketika satu frekuensi energi ini bertemu gitu ya, sinkron. Ketakutan akan kematian itu ketemu dengan energi yang sama, muncullah itu dia di persepsi di itu bahwa frekuensinya sama, muncullah pocong itu. Atau mungkin orang yang selalu galau dengan kehidupan percintaan asmara gitu, dia akan melihat kuntilanak kayak gitulah, semacam itu. Jadi gambaran-gambaran, karena kuntilanak itu kan sebenarnya ini energi atau apa ya istilahnya gini, orang yang meninggal kemudian dia tuh masih memikirkan hal-hal kayak ditinggal suaminya atau tinggal istrinya, pokoknya masalah asmaranya itu masih ruwet gitu ya, masalah kehidupan asmaranya ruwet. Itu dia akan, jadi kalau ruh kan berpisah, ruh itu kan memang beda ya, itu kan unsurnya dari Tuhan. Tapi kalau unsur nyawa itu kalau masih di tubuh, kalau masih hidup itu namanya nyawa, kalau udah keluar itu namanya sukma. Nah, sukma itu adalah unsur ether. Nah, unsur ether ini adalah unsur angkasa atau kelistrikan atau energi itu sendiri. Dan keempat ini yang ada, kan ada 5 ya manusia ya, yang 4 ini ada air, api, tanah, dan udara atau angin itu lebur bersama unsur itu yang ada di alam semesta, di bumi lah gitu. Dan ether ini tidak bisa lebur kalau masih ada membawa memori-memori seperti itu, kayak kegalauan, ketakutan akan kehidupan ya yang selama di dunia itu masih belum selesai gitu, ketakutannya dia, kegalauannya dia, terus urusan-urusan di dunia belum selesai. Maka si ether ini membawa memori itu, energinya itu energi membawa memori negatif, akhirnya tuh sesuai dengan apa yang dia bawa memorinya. Nah, ini kalau kita punya memori yang sama seperti itu kan connect dan itu akan nongol seperti itu gambarannya gitu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi logikanya ya kayak, jadi ketemu orang-orang yang gelisah gitu, ether yang gelisah katakanlah, yang membawa memori kegelisahan ketika dia masih hidup. Itu makanya itu yang belum sempurna. Ketemu orang yang masih hidup dan punya kegelisahan yang sama, nongol ini berhadapan, terproyeksi gitu. Jadi energi yang ada di manusia masih hidup itu terproyeksi, muncullah itu tadi, ketemu sinkron. Akhirnya ya, wah ini ketemu ini, itulah yang disebut hantu gitu. Itu kalau saya tuh ya, ini saya dapatkan dari beberapa sumber kayak ya di channel-channel spiritual gitu ya, kayak contohnya Mas Tunjung tuh sering ngomong kayak gitu. Itu jadi, nah itu kembali lagi kita ke Didong itu, ternyata dia mempersepsikan setelah bertemu itu ternyata kok nggak takut, biasa aja gitu. Oh ternyata memang itu proyeksi, sebenarnya proyeksi, karena si Didong kan memang nggak bisa menggambarkan awalnya, dia ketakutannya juga nggak beralasan gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentang, bentar, saya agak lupa, sorry. Maksudnya adalah itu informasi lah ya, informasi sekitar atau pengaruh dari lingkungan sekitar, terutama kalau dulu mungkin waktu masih kecil mungkin belum ada film horor yang kayak ini ya, paling Susana apa segala macam itu mungkin jarang nonton juga. Tapi sejak mungkin di waktu SMA atau apa tuh banyak udah mulai masuk pengaruh dari teman-teman segala macam itu. Ada ya film-film lah, contohnya film-film itu kan film Susana contohnya kayak gitu, itu kan mengandung musik atau visual effect yang memang sengaja diciptakan untuk membuat suasana itu menjadi lebih hiperbolis ya, lebih seram. Dan seram sendiri itu juga artinya juga relatif itu. Jadi
akhirnya itu yang membuat perasaan tidak nyaman, ketidakpenolakan terhadap situasi itu semakin kuat gitu. Jadi dan karena rasa itu semakin kuat, itu juga akan mempengaruhi energi yang ada di sekitar, yang akhirnya juga termanifestasi menjadi sesuatu yang lebih serem beneran gitu. Jadi makanya kalau kalau apa namanya semakin menelan informasi seperti itu, ya kita semakin dipenuhi dengan hal-hal yang tentu malah malah jadinya jadi makin takut gitu. Padahal sebenarnya itu kenyataannya nggak seperti itu. Jadi semua tergantung dari gelombang energi yang ada di otak kita dan di sekitar kita seperti apa gitu. Jadi ketakutan kayak ketakutan yang dialami orang-orang itu juga termasuk doktrin akhirnya gitu. Kenapa saya bilang doktrin ya? Ya karena itu sebagai salah satu apa namanya ya persepsi atau dibilang ilmu, mungkin ya bisa jadi juga ilmu. Jadi ilmu tularan atau ilmu pengaruh dari lingkungan sekitar yang diyakini sebagai hal yang kesepakatan bersama dari setiap orang bahwa hal ini adalah hal yang menyeramkan, menakutkan dan lain-lain, akhirnya menjadi satu pandangan atau paradigma yang bahwa itu adalah hal yang menyeramkan dan mengganggu gitu, atau bahkan mengancam kehidupan sampai sejauh itu gitu. Akhirnya itu menjadi pada aslinya itu adalah pancaran energi yang nggak sinkron dengan energi manusia yang sebenarnya adalah, kalau bisa diolah lebih baik, dia adalah energi yang stabil gitu. Jadi manifestasi dari kegelisahan semua orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip visualnya menyeramkan. Nah, itulah pandangan saya sih seperti itu, dan ini juga menurut referensi dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar kayak gitu. Jadi intinya pertama itu dari diri kita sendiri, yaitu adalah persepsi kita, perasaan kita, rasa kita, kemudian pikiran kita. Yang kedua juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar gitu. Jadi kesepakatan bersama yang membentuk suatu pandangan bahwa hal itulah itu dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan gitu. Nah, itu juga terjadi pada beberapa, enggak cuma masalah soal hantu, takut dan lain-lain, tapi juga masalah kebenaran. Makanya kebenaran dan kesalahan itu kan sangat relatif ya, tergantung dari nilai apa aja, variabel di sekitarnya itu yang mempengaruhi gitu. Misalkan contoh sesuatu yang dianggap benar itu karena memang diakui, disepakati, divalidasi oleh sebagian besar orang di seluruh dunia, yang membuat ini yang benar, yang nggak kayak gini berarti salah gitu. Berarti kan itu kan relatif ya. Kalau misalkan nggak ada kesepakatan, itu belum tentu hal ini benar. Atau mungkin misalkan contohnya orang-orang ini udah nggak ada satu doktrin, satu keyakinan ini udah nggak ada semua gitu. Terus di mana kebenaran itu? Berarti kan relatif, karena nggak ada kesepakatan lagi gitu, nggak ada kesepakatan bersama yang diakui. Dan juga berdasarkan pengalaman hidup yang sudah beribu, mungkin berjuta tahun, bahwa itulah yang benar kayak gitu. Nah, itu soal apa tadi namanya, soal cerita si Didong kembali lagi tuh. Dan akhirnya sejak itu dia mulai bisa membuka diri bahwa ternyata begini ya, nggak begitu menakutkan amat gitu. Tapi ada satu misteri yang belum terpecahkan, mungkin udah sedikit terpecahkan, tapi masih ada teka-teki gitu. Dia sejak itu tuh memang dia dalam situasi sadar ya, terjaga gitu, fokus, terjaga, itu nggak terpengaruh dengan hal seperti itu lagi. Dan akhirnya kayak misalkan waktu kecil, akhirnya dia udah berani ya, misalnya udah di umur di atas 7 tahun tuh udah berani naik sepeda malam sendiri ya, jam 9 malam naik sepeda BMW kecil. Kemudian dia main tuh udah mulai berani. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang mungkin belum sepenuhnya terpecahkan, yaitu adalah ketika tidur. Nah, ketika tidur itu kadang-kadang hal seperti itu suka datang dan mengancam, tapi bentuknya nggak terlihat. Misalkan contoh kayak misalkan rep atau sejenisnya gitu, kayak tiba-tiba masuk ke alam yang lain dan tapi itu nggak sepenuhnya menyeramkan. Tapi kadang-kadang juga ada yang ya itu kayak sih masih terpengaruh dengan ini ya, situasi pikiran dan rasa yang kegelisahan tadi. Jadi menyerangnya itu lewat kondisi pada saat nggak sadar atau tidur atau di alam bawah sadar melalui mimpi atau apa gitu. Jadi itu yang mungkin masih sebenarnya sih udah terpecahkan, tapi mungkin masih belum bisa mengatasinya aja gitu. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu supaya tidak merespon berlebihan lah, mungkin kayak gitu ya. Itu si Didong yang alami seperti itu gitu ya. Jadi intinya ya,
kembali lagi tadi itu bahwa dan setelah dia ini langsung kembali ke masa depan, kita cerita ke masa depan. Jadi dia tuh ya sama waktu itu juga sering melihat kayak genderuwo kayak apa itu, ternyata ya biasa aja, nggak ada suara yang menyeramkan, nggak ada efek-efek yang kayak di film-film, nggak ada, biasa aja ya, karena itu tadi proyeksinya udah berbeda, cara interpretasinya udah berbeda, dan apa namanya, ya udah jauh berbeda dibanding dia waktu itu belum tahu apa-apa gitu. Jadi ya sebenarnya itu tergantung dari pikiran, rasa kita, harus apa namanya, dibikin sedamai, slow mungkin gelombang otaknya itu dibikin. Itu salah satu caranya sih, banyak kalau ya caranya tuh banyak gitu ya. Ya orang-orang itu belajar itu dengan cara, ya misalkan kalau di Islam itu dengan cara berzikir, damai, tenang, apa istilahnya ya, sampai lupa deh, itikaf gitu, atau meditasi. Kalau secara umum ya meditasi, ya semedi, ya intinya membuat gelombang energi itu tenang, kayak air yang diem tenang. Kalau kopi itu ya, ibaratnya kopi itu udah di bawah semua, tinggal beningnya, tinggal kelihatan tuh, tinggal clear. Jadi semua pandangan tuh enak, bersih, dan nggak ada ketakutan, nggak ada suudzon atau perasaan negatif segala macam. Nah itulah yang harus dilatih di situ. Jadi akhirnya itu bisa memahami sesuatu hal yang sebenarnya belum bisa tertangkap oleh panca indera, menjadi satu hal ilmu yang baru, yang ternyata apa istilahnya, merepresentasi sih, sesimpel ini, melihat sesuatu kejadian itu dengan pandangannya lebih objektif. Itu termasuk kejadian tentang kegoiban, ketakutan, dan lain-lain. Itu bisa dilatih dengan cara seperti itu gitu. Oke, kayaknya sih untuk episode 3 tentang Didong ternyata sudah mulai ada rasa keberanian. Mungkin cukup sekian dulu. Jadi ya cerita ini sih semoga sih ada sesuatu yang bisa diambil, ada hikmahnya, ada inspirasi, dan lain-lain. Mudah-mudahan untuk pendengar, teman-teman saya juga nggak skeptis juga lah ya. Terserah sih, itu hak masing-masing. Tapi ya mungkin ya saya itu kan seorang ini ya ilustrator, desainer, ya seniman, ya pelukis, ya apapun. Tapi kok tiba-tiba jadi begitu gitu. Jadi kayak semacam kayak kok jadi kayak paranormal sih, kok jadi kayak dukun sih, jadi apa. Itu kan cuman label sih sebenarnya, tapi kan sebenarnya itu adalah pengalaman hidup. Jadi ya itu nggak apa-apa, itu hak teman-teman, atau mungkin yang teman-teman saya yang deket yang udah tahu, atau yang belum tahu ya nggak, ya mestinya yang belum tahu ya nggak apa-apa, malah bagus. Tapi kalau yang tahu mungkin kok si ini kok sekarang jadi begini ya nggak apa-apa, itu hak teman-teman. Ya mungkin nanti suatu saat juga akan merasakan hal sama, jika ada rasa penasaran dalam diri apa teman-teman gitu ya. Mungkin juga akan dipertunjukkan sih, diperjalankan untuk bisa memahami hal seperti ini, yang sebenarnya lebih logis ya. Sebenarnya tuh semuanya logis, semua itu science gitu. Jadi bukan hal-hal yang klinik itu juga sebenarnya cuma istilah sih. Jadi sebenarnya bukan hal-hal yang tabu, yang menyeramkan, menakutkan, itu bisa dipelajari dengan logika kayak gitu. Oke, kok malah jadi panjang ya. Cukup sekian, semoga ini ada hikmahnya, ada manfaatnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Ya begitu aja.